بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi anjala alahil Qur'an huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukum mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu fa akum minas sholihin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ma tabnu adama in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Rawahu Muslim. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Asy-Syatiqinah yang dirahmati Allah. Pertama-tama saya mengajak pada diri saya sendiri dan para jamaah sekalian untuk tidak henti-hentinya bersyukur, mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita sampai pada malam hari ini, malam yang ke-25 di bulan Ramadan ini, kita masih diberi rahmat kesehatan, rahmat iman, sehingga kita bisa hadir di masjid ini guna melaksanakan ibadah, yaitu sholat tarawih dan sholat Isya dan sholat tarawih. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam bulan Ramadan ini tentu setiap khatib selalu mengajak untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita hidup di dunia ini adalah merupakan suatu perjalanan. Dimulai dari masih di alam ruh, kemudian dilanjutkan dengan alam, yaitu di alam yaitu kehamilan, di mana kita berada di rahim ibu kita. Kemudian dilanjut dengan alam dunia ini. Dan nanti setelah dunia ini kita akan menghadapi, yaitu perjalanan lagi, yaitu di alam kubur atau di alam barzakh, sampai nanti menunggu kita di hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, tentu di dalam perjalanan ini kita butuh yang namanya bekal hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Tanpa bekal maka hidup kita akan sengsara. Maka dari itu kita selama hidup di dunia kita diwajibkan untuk bekerja, untuk mencari bekal dunia dan juga bekal akhirat. Jadi bekal ini penting para jamaah sekalian. Kita umpamakan saja kita hidup di dunia ini, atau kita akan mengadakan bepergian. Apabila kita tidak punya bekal, maka kita akan sengsara di tengah jalan. Suatu misal kita pergi ke Jakarta tanpa kita mengadakan bekal,
maka apa yang terjadi? Sedangkan di Jakarta sana tidak ada mungkin sanak saudara. Tentu kita akan terlunta-lunta. Mungkin dengan bahasa yang kasar kita akan bampung. Sama, kita kalau pergi ke luar negeri, ke Amerika, tanpa kita membawa dolar di sana, maka kita tidak akan bisa hidup di sana. Mungkin kalau kita pergi ke Amerika, kita tidak punya bekal. Mungkin kita bisa dikembalikan ke Indonesia dengan dideportasi. Itulah yang kita ada bekal. Tapi bagaimana pula kalau kita tidak punya bekal di akhirat, di alam barzakh nanti? Maka dari itu Rasulullah bersabda tadi di awal yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa selalu bekal yang nanti terus akan mengalir yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu idza mata ibnu adama in qata amalu ila min salasin. Jadi apabila anak Adam itu mati, maka sudah terputus segala amalnya kecuali 3 hal. Di mana 3 hal inilah yang akan mengalir terus selama kita menunggu, yaitu di alam barzakh, alam menunggu, yaitu antara alam kubur dengan alam yaitu nanti di akhirat nanti, di hari akhir nanti. Maka yang pertama-tama disampaikan oleh Rasulullah adalah yaitu sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah ini adalah ditempatkan di awal dalam hadis ini. Karena apa? Karena sodakoh jariyah ini adalah mungkin dari ketiga hal itu adalah yang paling mudah untuk kita jangkau. Paling kita mudah jangkau. Jadi sodakoh jariyah itu adalah nantinya akan menjadi bekal kita di alam barzakh, di alam selama kita menunggu sampai hari yaitu hari keputusan nanti. Kemudian yang kedua yaitu au ilmin yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Bagi kita mungkin yang tidak ada juga di antara kita ada yang tidak berilmu. Maka tentu saja kalau tidak berilmu maka tidak ada yang bisa kita yang bisa menjadi bermanfaat daripada ilmu itu. Oleh karena itu, sedekah itu adalah kalau yang di tempat. Apabila kita bekerja, kita dapat uang, maka sisihkanlah untuk sedekah itu, ditaruh di depan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah awwalatin sholihin, atau yaitu anak soleh yang bisa mendoakan kepada orang tuanya. Nah, begitu pula anak soleh. Terkadang anak soleh ada juga mungkin di antara kita ada yang mungkin tidak dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak. Sehingga di sini maka dari itu yang pertama sedekah jariyah inilah yang kita diawalkan oleh Rasulullah SAW guna untuk menjadi bekal di akhirat nanti. Jangan sampai di akhirat nanti kita seperti yang disampaikan oleh yang difirmankan oleh Allah tadi, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadukumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu fa akum minas sholihin. Jangan sampai kita setelah meninggal nanti kita meminta kepada Allah, ya Allah, ya Rabbku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku barang sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah. Jadi bersedekah inilah adalah sebuah amalan yang sebenarnya mudah kita lakukan dan bisa menggunakan sebagai bekal kita di alam barzakh nanti, selama dan sampai alam akhirat nanti, insya Allah. Jadi jangan sampai kita meminta kepada Allah pada saat kita mati, terus kita meminta untuk menunda kematian kita. Tentu barang tentu hal ini tidak akan mungkin terjadi. Kalau sudah meninggal, maka sudah mati akan selamanya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Oleh karena itu, para jamaah
saya mengajak pada para jamaah, pada diri saya dan para jamaah sekalian, agar kita usahakan untuk bersedekah di saat lapang maupun di saat sempit. Usahakan bersedekah. Ini adalah sebagai amalan yang digunakan sebagai salah satu bekal kita di akhirat nanti, agar supaya kita nanti di akhirat atau di alam barzah nanti, di alam kubur nanti, kita tidak menyesal. Kita punya bekal. Tentu sholat ini adalah bekal juga, tapi sholat kalau kita sudah meninggalkan sudah habis. Tapi yang masih mengalir adalah sedekah jariyah tadi, di antaranya. Oleh karena itu para jamaah, maka dari itu ayo kita bersedekah. Terutama di masjid ini, kita berusaha untuk memperluas masjid ini, dan tentu kita dengan membeli tanah rumah di sebelah masjid ini, dan kita masih belum bisa melunasinya. Insya Allah sedekah para jamaah sekalian akan diberikan tanah ini, dan nanti itulah sebagai sedekah jariyah para jamaah sekalian. Dan saya ucapkan jazakallah pada Bapak Ibu para jamaah yang telah mensedekahkan hartanya di Masjid Asy-Syakinah ini. Mudah-mudahan nanti sedekah Bapak Ibu pada para jamaah sekalian itu adalah menjadi bekal nanti di alam barzah nanti dan di alam akhir nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan, saya akan beristighfar kepada Allah, dan apabila ada kebenaran daripada apa yang saya sampaikan adalah semua semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.